Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Man barang siapa salat al-isya'a, salat isya' fi jama'atin secara jamaah, faka'annama qoma, maka dia seolah-olah telah qiyamul lail, telah melaksanakan ibadah nisfal laili, sepanjang separuh malam. Wa man shallas subha, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, waalaikumsalam, monggo, fi jama'atin di belakang nih, fi jama'atin secara jamaah, faka'annama shallai laila kullahu, barang siapa yang salat subuh secara jamaah, maka seolah-olah salat malam secara sempurna, sepanjang malam penuh. Ini bahas tentang fadilah jamaah subuh dan jamaah isya. Salat jamaah memiliki fadilah tersendiri. Bahwasanya sholatul jamaah khairun tafdulu bi sab'in wa isrina darajah. Artinya salat jamaah punya fadilah. Setelah membahas tentang salat jamaah, kita juga telah membahas tentang shoffatus sholat. Tentang di dalam jamaah itu ada shofwahnya. Ada titik yang paling diandalkan, yang paling dibanggakan, yakni takbiratul ihram bersama imam. Jadi jamaah itu, fadilatul jamaah didapatkan minimal setidaknya sebelum salam imam. Itu bisa mendapatkan fadilah jamaah. Cuman kualitasnya tergantung seberapa lama, seberapa banyak kita mengikuti imam tersebut. Lalu ada kekhususan tersendiri, yakni namanya shoffatus sholah, takbiratul ula atau takbiratul ihram. Termasuk shofwahnya sholat adalah menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Sekarang bahas tentang di antara sholat-sholat jamaah itu ada sholat yang sangat istimewa. Sholat yang bisa dikatakan berjamaah di waktu itu lebih sulit dibanding di sholat-sholat yang lain. Man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara jamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka dia seolah-olah telah berqiyamul lail, melaksanakan ibadah sepanjang separuh malam. Nah, ini satu di antara 5 salat yang sulit sekali untuk berjamaah adalah salat isya. Maka karena sulitnya salat berjamaah, sehingga pahalanya pun lebih tinggi dibanding sholat-sholat yang lain. Sholat isya, ketika kita sholat isya berjamaah, maka kita mendapatkan seolah-olah kita melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Berarti sekitar 10 jam atau 11 jam. Maka ketika kita sholat isya berjamaah, seolah-olah kita telah berqiyamul lail, melaksanakan ibadah selama setidaknya 5-6 jam. Separuh malam full kita beribadah sendirian, itu pahalanya sebetulnya sholat isya berjamaah setara dengan separuh malam tersebut. Wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya subuh berjamaah, sholat kedua yang paling sulit adalah sholat subuh. Sehingga ketika sholat subuh
berjamaah, maka dia seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam tanpa kecuali. Berarti kalau sholat subuh berjamaah sekaligus sholat isya-nya juga berjamaah, maka seolah-olah dia qiyamul lail sepanjang malam ditambah setengah malamnya. Satu setengah malam. Cuman kalau dalam hadis lain, yang lebih terkenal bahasanya, yang dalam versi lain, man shallal isya'a fi jama'atin fakannama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin fakannama shalla nisfal laili al-baqi. Atau kama qala. Artinya kalau sholat isya sholat berjamaah seolah-olah melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah maka dia seolah-olah qiyamul lail dengan separuh sisanya. Maka minimal kalau kita malas-malesan qiyamul lail, setidaknya sholat isya dan sholat subuh harus berjamaah di masjid. Nah, itu harus berjamaah sehingga mendapatkan fadilah qiyamul lail sepanjang malam. Ada dua versi sholat subuh itu seolah-olah setengah sisanya. Kalau versi yang ini yang kita baca sekarang, sholat subuh adalah sholat subuh berjamaah seolah-olah kita sholat qiyamul lail sepanjang malam dari maghrib sampai subuh. Ini fadilah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat isya dan subuh ini sholat yang paling sulit, sholat paling berat dilaksanakan secara jamaah di masjid, terutama untuk orang-orang munafik. Bahkan dikatakan afqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andaikan mereka tahu keistimewaan yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, maka la atauhuma walau habwan, maka dia akan mendatangi sholat jamaah tersebut meskipun dia ngesot-ngesot, merangkak-rangkak. Saking andaikan dia tahu betapa besar pahala sholat subuh dan sholat isya. Wong sholat qobliyah subuh saja rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wong sholat sunnah subuh lho sing qobliyah itu saja khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih istimewa, lebih utama dibanding dunia dan seisinya. Loh, dunia loh, seisinya ini berapa triliun nilainya, berapa ribu triliun, bahkan berapa juta triliun. Emasnya, batu baranya, ikan-ikannya, minyaknya, dan sebagainya, ini triliun lewat. Dan itu sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, lebih istimewa, lebih utama dibanding dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Karena kita tahu sunnah itu satu fardu itu setidaknya setara 70 kali lipat dari ibadah sunnah. Kalau qobliyah subuh saja tuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih istimewa daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat fardu subuhnya. Maka sholat fardu subuhnya setidaknya 70 kali lipat keistimewaannya dibanding qobliyah subuh. Isya juga demikian. Nah, dikatakan bahwa kenapa orang-orang sholat isya dan sholat subuh itu berat? Karena kalau pikir umpama dia kerja jam 7 pulang jam 5 katakanlah, jam 5. Jam 5 capek, istirahat bentar, minum-minum, lalu sebelum menjelang adzan dia mandi sampai sholat maghrib. Ya udah, setelah sholat maghrib capek. Akhirnya pergi ke kamar tidur, istirahat. Mau sholat isya berat. Nah, kalau sekarang kan isya lebih terang, masih terang, perkotaan masih terang, masih ada kehidupan. Kalau zaman dahulu enggak, udah sepi. Setelah pada maghrib ya wis enaknya tidur. Mau lanjut isya sangat berat sekali. Apalagi setelah kerja berat. Begitu pula dengan subuh. Subuh ketika kita capek, kita tidur, ya mau bangun ya sangat sulit sekali. Sehingga subuh dan isya itu termasuk 2 sholat yang sangat berat untuk orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Orang-orang munafik hakiki itu adalah orang kafir yang sembunyi di antara yang pura-pura Islam, yang menjadi benalu di tubuh umat Islam. Itu orang munafik yang hakiki. Jadi orang munafik itu orang kafir asli, cuman dia pura-pura Islam. Luarnya dia Islam, ikut sholat jamaah, tapi dalamnya dia adalah kafir yang benar-benar benci Rasulullah. Ada banyak agenda. Ada yang munafik karena memang dia malu sama masyarakat. Ketika masyarakat Madinah sudah masuk Islam semua, kalau dia nggak masuk Islam dia malu. Akhirnya dia menjadi munafik
artinya pura-pura Islam, tapi dia di dalamnya membenci Islam. Ada juga yang intel menjadi mata-mata umat Islam. Ada yang memang agendanya pengen mengadu domba umat Islam dari dalam. Banyak sekali itu orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik yang sholat jamaah hanya untuk cari perhatian umat Islam, dia tetap biar dia kesannya umat Islam, maka tidak ada keikhlasan dalam sholat itu. Dia berat melakukan sholat itu, apalagi puncaknya di waktu subuh dan di waktu isya. Setelah isya dia setelah kerja, sudah capek mau lanjut ke isya ya sangat sulit sekali, sangat berat sekali. Begitulah subuh, ketika enak-enak tidur dibangunkan subuh ya sangat berat sekali. Toh dia sholat pun, orang-orang munafik sholat ini hanya terpaksa, hanya sekiranya ben tetap dikira Islam. Itu orang-orang munafik. Sehingga ketika orang sholat isya berjamaah maka mendapatkan pahala yang besar. Begitu pula dengan sholat subuh mendapatkan pahala yang besar. Kalau isya sekarang agak gampang kalau sekarang. Masalah maghrib sama isya itu sangat dekat sekali. Biasanya wong-wong ya sholat mau malas-malas sholat maghrib dan isya dengan satu wudu kayaknya. Saat durungnya azan sholat maghrib, azan langsung sholat isya cepat. Nah, sholat subuh itu rada berat ya. Soalnya arek enom-enoman biasanya ngopi sampai jam 1, jam 1, turu bablas tangi jam 7, berangkat kuliah. Sholat bareng karo duha. Subuh berkunut. Subuh itu berarti tetap berat untuk kita. Kalau isya sekarang agak mudah karena suasana isya masih ramai. Kalau subuh ini sudah berat sekali. Bahkan untuk mahasiswa gayane ngerjakno skripsi, ngerjakno makalah sampai jam 1 bengi, sampai jam 2 bengi. Bahkan sebagian santri kadang ya sing nambung-nambung ya ngono, gayane diskusi, ngopi, diskusi bahas hukum halal haram, ngopi sampai jam 2, ngantuk tidur. Wis ngerti nek turu iku gak ngarat tangi malah. Nah, hukumnya apa? Kalau dia tidur jam 2, dia tahu bahwasanya dia tidak akan bangun subuh, maka tidurnya hukumnya haram. Karena dengan tidur itu dia jelas sengaja meninggalkan sholat subuh. Tapi kalau umpama dia tidur malam jam 2, umpama dia yakin bisa bangun dengan masang alarm, wong biasanya juga gampang bangun. Nah, ketika dia bablas tidak bangun, dia wajib qadha tapi tidak dosa. Kenapa? Karena sebelum tidur dia yakin bahwasannya subuh itu insya Allah pasti bangun. Orang saya bangunnya gampang, dengar alarm langsung isok tangi. Maka punya keyakinan itu boleh tidur, tapi kalau bablas dia nggak dosa, dia tetap mengqadha. Tapi kalau dia tidur jam 1, jam 2, dia yakin meskipun pakai alarm dia tidak akan bangun subuh, maka dia tidur itu hukumnya haram. Artinya apa? Dia tidak boleh begadang. Kalau memang dia tidur di atas jam 12 malam dia bisa meninggalkan sholat subuh di luar waktu artinya, maka dia tidak boleh hukumnya haram tidur di atas jam 12. Artinya tergantung dengan dampaknya. Hukum itu tergantung dengan dampaknya. Maka dampak itu sangat diperhatikan dalam Islam. Dampak. Jadi memang sekali lagi tidur itu nggak ada hukumnya. Bahkan kalau diniati ibadah pun juga bisa. Tapi kalau dengan tidur itu dampaknya bisa meninggalkan kewajiban, maka dia pun juga akan kena dosanya. Karena dengan tidur itu dia bisa meninggalkan kefarduan. Sekali lagi, sholat isya dan sholat subuh ini sholat yang paling sulit di antara sholat-sholat yang lain, sehingga pahalanya pun juga sangat besar sekali. Kalau kata sebagian para ulama, setidaknya kalau kita mau sholat, usahakan disemangat-semangat loh. Walaupun di posisi lagi muales, disemangat-semangat loh. Ojo sampai dalam hati malas ketemu Gusti Allah. Ojo sampai, walaupun sholat loh cuma 2 menit. Pokoknya di semangat-semangat loh lah. Bismillah, semangat. Walaupun cuma 2 menit. Walaupun cuma singkat gak apa-apa. Yang penting ojo sampai daripada aku tak sholat istiqomah setengah jam. Sholat duhur, pokoknya sholat duhur tak istiqomah setengah jam. Sholat subuh tak istiqomah dengan bacaan yang panjang. Oleh 20 hari, waduh kudu harus 30 hari. Akhirnya malas. Sholat itu akhirnya malas. Malas-malasan ketemu Gusti Allah. Sedangkan nang Quran itu salah satu ciri munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mau sholat malas-malasan. Karena memang sholatnya nggak ikhlas. Sholatnya cuma cari perhatian biar dia tetap dianggap sebagai muslim. Makanya kata para ulama, kalau bisa jangan sampai ada sifat munafik. Walaupun kita jelas nggak munafik, jelas kita muslim, kita syahadat, kita mau mentauhidkan Gusti Allah. Tapi jangan sampai ada rasa malas ketika
sholat, meskipun itu cuma 2 menit lah. Kalau menit 2 menit jangan sampai ada rasa malas sama sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u, seseorang, ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ini seingat saya, ini ceritanya adalah para sahabat punya kekhawatiran. Sahabat punya kekhawatiran, curhat bersama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan itu kan levelnya Nabi. Wong kita aja orang biasa. Lah jenengan Nabi ratusan ribu. Ini kalau bahasa penjelasannya. Nabi aja jumlahnya 124 ribu. Level Nabi itu sangat tinggi sekali. Kita nggak bakal bisa menggapainya. Dan jenengan tidak sekedar Nabi, tapi jenengan afdholul anbiya. Artinya Nabi yang paling utama, Nabi yang ranking 1. Sayyidul anbiya, tuannya para Nabi, pemimpinnya para Nabi. Saya membayangkan jenengan di surga, ya jelas di surga Firdaus yang tertinggi levelnya. Sedangkan kami masuk surga aja untung-untungan, kalaupun masuk surga, sepertinya nggak mungkin banget bisa setara dengan jenengan. Nggak mungkin banget bisa satu level dengan jenengan, kayaknya nggak mungkin banget lah satu kompleks surga bersama Kanjeng Nabi. Maka ketika ada para sahabat yang mengkhawatirkan hal demikian, maka Kanjeng Nabi diam, tersenyum, kata Kanjeng Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama kekasihnya. Maka para sahabat langsung tersenyum mendengar hadis ini. Banyak sekali para sahabat mengatakan hadis yang di antara ratusan ribu kalam Kanjeng Nabi yang paling aku cintai, yang paling meneramkan hati adalah al-mar'u ma'aman ahab. Jadi hadis yang paling tak senangi adalah al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Artinya apa? Sahabat sudah yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hatinya sangat mencintai Kanjeng Nabi. Orang cinta itu dia merasakan. Tapi kalau orang nggak cinta, mengaku-ngaku, itu sebetulnya ya bisa terlihat. Karena mencinta itu pasti ada konsekuensinya. Mencinta itu pasti ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensi mencinta apa? Mencintai apapun yang berhubungan dengan idolanya, apapun dengan kekasihnya. Kalau kemarin kita pernah bahas bahwa kalau umpama kita senang sama orang, kita jatuh hati sama orang Malang, katakanlah. Maka ketika mendengar kata Malang saja, itu akan berbeda ketika kita mendengar kata Lamongan, Gresik, Kediri, Tuban, dan sebagainya. Itu pasti ada hal berbeda. Kalau mama kita senang, monggo. Lagi kalau kita senang idola kita yang dari Malang, di depan nggak apa, Pak? Di depan itu, di meja depan. Kalau kita senang sama orang Malang, katakanlah, maka ketika kita Malang, kalau kita dengar kata Malang, dengar saja, maka kita merasakan hal yang berbeda ketika kita mendengar nama kota-kota yang lain. Semuanya. Kalau umpama lihat kesukaannya, katakanlah, dulu kekasihku atau idolaku menyukai ini. Kekasihku seneng, katakanlah kopi gudai. Lihat kopi gudai itu langsung iling karena kekasih ini. Itu konsekuensi dari mencinta. Maka ketika mencintai Kanjeng Nabi, itu pun juga ada konsekuensinya yang terlihat ketika kita dalam kegiatan sehari-hari kita. Monggo Ustaz, tenang aja mriki mawon. Wong sepi mriki. Mriki mawon. Iki didengkerno. Monggo ya. Begitu pula dengan mencintai Kanjeng Nabi. Mencintai Kanjeng Nabi seperti itu. Pernah juga kita ceritakan bahwa kalau orang mencintai Kanjeng Nabi yang secara total, secara maksimal, itu ketika dengar Kanjeng ahabus thiyabi ilan Nabi al-abyad, kan, al-qamisul abyad, katakanlah. Kalau umpama kita dengar Kanjeng Nabi itu suka pakaian warna putih atau gamis putih, maka kita nggak perlu berdebat dengan orang-orang apa hukum memakai gamis putih, langsung dia pakai gamis putih. Walaupun orang-orang berpendapat memang dimaksud gamis putih adalah seperti ini, ada perdebatan ulama, tapi orang-orang demikian kalau sudah mencintai, maka dia akan menyerupai orang-orang yang ia cintainya. Kanjeng Nabi memanjangkan jenggot sampai satu
satu genggaman, maka tanpa perdebatan ulama pun dia akan memanjangkan jenggotnya satu genggaman. Aku gak iso ini, gak iso ngomong 1 2 3 4 ini perjuangan ya. Gak iso. Itu konsekuensi mencinta. Dan mencintai ini itu pasti, kalau memang mencintai beneran, itu pasti ada pengaruh pada perilaku kita, pada kehidupan kita. Itu pasti. Maka setelah ada almar'u ma'aman ahab, seseorang pasti dikumpulkan bersama orang yang cintai. Ada hadis selanjutnya, tidak ada di sini. Dikatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang berada atau seseorang bergantung atas agama sahabatnya atau kekasihnya. Khalil itu bisa berarti sahabat yang terkasih, sahabat yang ia idolakan. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang bergantung atas agama atau kualitas agama sahabat idolanya. Ini barusan Jumat tadi materi khutbah saya di sini dingin tentunya tentang almar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang kena dampak pengaruh yang besar dari sahabat yang ia idolakan. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah atau hendaklah salah seorang di antara kalian memilih orang yang akan ia jadikan sahabat. Jadi sebelum memilih pertemanan, maka kita harus tahu teman itu bagaimana kehidupannya. Kenapa? Karena sekali lagi, idola, fans, atau mencintai seseorang itu memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama pada kualitas agama yang kita pegang. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Sebelum berteman, maka dilihat dulu orang yang akan kita jadikan sahabat tersebut. Karena circle pertemanan ini sangat mempengaruhi. Kalau umpama circle pertemanan kita buruk, katakanlah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita orang-orang ahli maksiat, sahabat-sahabat kita mabuk-mabukan atau narkoba, katakanlah, maka sedikit demi sedikit kita akan terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Atau minimal, kalau umpama kita tidak ikut-ikutan mereka, kita akan terasa asing, atau bahkan ditertawakan atau dicemooh. Oh, wong iki sok bijak, sok baik, sok soleh, sok alim. Maka ketika kita melakukan hal kewajiban saja atau tidak melakukan keburukan yang mereka lakukan, kita pun akan terasa asing. Maka sedikit demi sedikit pengaruh itu pasti ada. Berbeda ketika kita circle kita orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang berilmu, maka sedikit demi sedikit kebaikan itu akan tertular pada kita. Setidaknya minimal kita melakukan kebaikan tidak malu, tidak dicemooh, atau setidaknya kita ada rasa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga sekali lagi pergaulan, circle pertemanan itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada kualitas agama kita. Dalam hadis lain dikatakan al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Bahwasanya kata Kanjeng Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu sebetulnya bala tentara. Bala tentara yang berbaris rapi lah, katakanlah. Fama ta'arafa minha, orang-orang jiwa-jiwa yang satu frekuensi bahasanya. Iktalafa, maka dia akan berkumpul. Wa ma tanakara, jiwa-jiwa yang tidak sefrekuensi itu pun akan saling menghindar. Maka roh-rohnya orang soleh akan terbawa pada orang-orang soleh. Roh-rohnya orang-orang baik, maka circle pertemanannya pun juga akan masuk dalam lingkaran orang-orang yang baik pula. Umpama, kalau kita senang ngaji, katakanlah, maka Allah akan memberikan rezeki sahabat yang senang ngaji. Circle yang senang ngaji. Contoh umpama, senang ngaji, mau ngaji nangkin lah, ngaji nginten. Ini ada yang PSA, ada yang usuluddin, ono sing wong nginten asli, ono sing wong semolo, ono sing wong ndi. Tiba-tiba menjadi teman. Padahal awalnya tidak pernah mengenal. Pertama sebelum ada diklat katakanlah, yuk gak kenal kabeh. Tapi ketika ada diklat akhirnya kenal. Yang mengenalkan apa? Yang pertama yang mengenalkan pertama adalah ruhnya.
Kalau ruhnya sama-sama senang ngaji, ketika ada pamflet kan diklat, maka ruh ngaji itu akan terpanggil. Roh-roh yang senang ngaji terpanggil, jadi circle yang sama, akhirnya saling mengenal. Itulah al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu adalah jiwa-jiwa, adalah bala tentara yang berbaris rapi, katakanlah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Ruh-ruh yang sefrekuensi akan berkumpul. Fama tanakara minha, ruh-ruh atau jiwa-jiwa yang tidak sefrekuensi, ya tidak berkumpul. Sehingga jiwa-jiwanya orang baik akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Ini juga ada hubungannya dengan katakanlah jodoh, katakanlah. Kenapa orang baik mendapatkan orang baik? Kenapa orang buruk mendapatkan jodoh orang buruk? Ya karena circle pertemanannya. Kalau orang baik, ya circle pertemanannya ya sama orang-orang baik saja. Orang yang punya jiwa baik, ya frekuensinya orang-orang baik. Orang suka kuliah, orang-orang yang suka aktivitas positif, ya dia akan mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Ketika dia senang ngaji, maka dia mengikuti kegiatan-kegiatan ngaji. Nah, orang-orang yang punya jiwa sedemikian rupa, ya akan berkumpul pada kegiatan yang positif tersebut. Akhirnya bertemu antara satu sama lain. Sehingga makanya orang baik bertemu dengan orang baik, orang buruk bertemu dengan orang buruk. Kalau memasirkan pertemanan buruk, katakanlah mabuk-mabukan, dugem, narkoba dan sebagainya, maka ketemunya sama teman-teman yang demikian rupa. Akhirnya ujung-ujungnya ya ketemu jodoh sama orang buruk juga. Sehingga orang buruk ketemu orang buruk, orang baik ketemu orang baik. Kalau ada pun kisah-kisah yang sebaliknya, contoh apa? Fir'aun sama Asia, katakanlah. Itu masing-masing punya hikmah. Sebagian tahu tak cerita nih kalau nggak salah. Pernah tak ceritain. Ngobrol pas ngobrol ya. Fahrul pas pertanyaan, bukan di ngaji, pas ngobrol-ngobrol. Apakah jodoh kita apakah orang baik ada kemungkinan dapat jodoh yang buruk? Apakah orang buruk punya kemungkinan jodoh baik? Ya tergantung usaha. Kalau dia berjuang mencari circle pertemanan yang baik, punya bahasa circle itu? Circle itu apa? Lingkaran orang baik, maka dia akan tidak lepas dari orang baik tersebut. Sedangkan kalau Asia sama Fir'aun itu pengecualian. Karena ada hikmah yang tersembunyi. Kalaupun kita memahami sejarahnya juga sebetulnya ketepaan, tapi di dalamnya ada hikmah. Jadi ketepaan adalah Fir'aun raja yang sangat gagah. Fir'aun kuat, gagah, jalan-jalan di pelosok negerinya. Itu Fir'aun. Ketika di sebuah pedesaan yang sangat pelosok sekali, tiba-tiba dia nongkrong di samping sungai aslinya. Samping sungai, nyantai, mungkin kalau saya ngopi, nyantai pinggir jalan, ketemu tiba-tiba ada perempuan yang sangat cantik sekali menimba sumur. Sangat cantik sekali. Ketika melihat perempuan yang cukup jauh, lihat sangat cantik sekali, akhirnya jatuh hati. Namanya waktu pulang ke istana, akhirnya namanya juga jatuh hati. Akhirnya Fir'aun ini nggak bisa tidur, kepikiran terus ini siapa. Akhirnya Fir'aun mengirim utusannya untuk kembali ke desa itu dan memata-matai. Ibarat kalau sekarang itu kalau ketemu orang-orang cakep langsung stalking lah maksudnya. Kalau dulu kan nggak ada sosmed. Akhirnya Fir'aun mau tahu stalking di mana? Stalkingnya Fir'aun ya mengirim utusan ke desa itu mencari info siapa perempuan itu. Hanya ketika mungkin beberapa hari Intel itu keliling-keliling kampung mencari tahu, akhirnya si Intel ini kembali ke istana melaporkan, wahai raja, bahwasanya perempuan itu adalah putra dari salah satu tokoh masyarakat. Dia itu putri tunggal, anak tunggal satu-satunya putri. Dia tidak pernah keluar rumah sama sekali, belas, nggak pernah. Kecuali ketika terpaksa, itu pun cuma mengambil air di sumur dekat rumahnya. Lah ternyata dengan terpaksa itu ketika keluar ternyata ketemu Fir'aun. Maka Fir'aun pun kadang jiwa cintanya membara, akhirnya loyo. Orang kalau kena cinta jadi budak, bucin. Makanya orang kalau kena cinta jadi budak. Tapi di satu sisi dia pun punya rasa gagah karena dia raja. Akhirnya dia pun memanggil bapaknya untuk di hadapan ke istana. Sebelumnya pasukannya tangan kanannya Fir'aun mengingatkan, wahai raja, sebetulnya jangan dulu. Jangan langsung main panggil. Kita dalami dulu, kita dekati dulu. Kenapa? Karena ini bapaknya cewek cakep itu tadi, itu sebenarnya tokoh masyarakat yang andaikan kita sentuh, kita ganggu, bisa jadi satu
provinsi katakanlah di wilayah tersebut memberontak ke kerajaan kita. Tapi Fir'aun dengan sombongnya, dengan gagak, pokoknya bapaknya harus dipanggil ke istana. Maka ketika itu Fir'aun mengutus ke rumahnya, mengatakan bapaknya harus dipanggil ke istana. Bapaknya merasakan gelagat yang ke arah situ dan merasa paham, dan akhirnya bapaknya menghadap ke istana dan masuk ke istana berbicara langsung ke Fir'aun. Setelah pulang dari istana, bapaknya mukanya sangat galau sekali, jelas. Bagaimana mungkin seorang tokoh masyarakat yang mendidik putrinya sebaik-baik mungkin dengan agama yang sangat baik, putri yang sangat soleha, dididik dari kecil, dijaga dari kecil, nggak pernah keluar sama sekali, selalu diawasi, ternyata malah diminta jadikan istri sama raja yang sangat zalim sekali, yang sangat-sangat zalim sekali, kafir dan sangat zalim. Maka ketika saat itu berdiskusi sama istrinya, ibu yang perempuan ini langsung nangis-nangis. Maka ketika itu si perempuan ini keluar, Asia. Wahai bapak, wahai ibu, kenapa jenengan nangis? Maka saat itu juga si bapak dan ibu menenangkan hati Asia dulu. Wahai anakku, tenangkan hatimu dulu, aku akan memberikan berita yang menggemparkan. Katakanlah. Diceritakan bahwasanya Raja Fir'aun meminang dirimu untuk menjadi istrinya. Asia langsung kaget asli. Kaget kok bisa-bisanya raja yang sangat zalim meminta diriku menjadi istri. Tapi setelah dimusyawarahkan bareng keluarga, dibesarkan bahwasanya kalau seorang Fir'aun yang gagah dan digdoyo, yang sakarpe dewe sangat zalim sekali, tidak mungkin terima ketika keluarga kita menolak. Gak mungkin. Kalaupun dia ditolak, maka dia sangat malu dan dia bisa saja membantai orang yang satu kampung. Jangankan satu keluarga kita yang dibantai, satu kampung pun bisa dibantai, kecuali Asia. Dan kemungkinan Asia dijadikan budaknya, bukan dijadikan istrinya. Budak itu pada zaman dulu itu boleh melakukan hal demikian. Gak cuma istri boleh disentuh, budak pun juga boleh disentuh. Maka setelah diskusi itu, kalau kita melawan Fir'aun, menolak, Fir'aun akan malu dan murka. Bisa jadi satu keluarga dibunuh, Asia tetap diculik, dibawa ke istana, dijadikan budak. Kalaupun orang-orang kampung kita, masyarakat kita melawan, orang masyarakat kita bakal dibantai. Itu pilihan pertama. Kalau pilihan kedua yang lebih ringan adalah melepaskan Asia ke Fir'aun, tapi Asia menjadi ratunya. Kalau istri raja menjadi ratu dan bapak dan ibunya hidup sentosa. Pilihannya cuma dua. Maka melihat maslahat yang lebih rendah adalah Asia mengalah, asalnya Asia ridho dijadikan istri Fir'aun. Jadi bukan berarti tiba-tiba Asia sama Fir'aun jatuh cinta, ketemuan nang pinggir kali, tabrakan, bukunya jatuh, saling tatap-tatapan kok nang film-film yang enggak. Itu terjadi karena terpaksa ada, dan ternyata di dalam pernikahan itu ternyata ada hikmah yang sangat besar. Yakni apa? Yakni ketika Nabi Musa, ketika Fir'aun mengumumkan bahwasanya di tahun sekian maka semua bayi laki-laki harus dibunuh. Karena kata dukun yang meramal Fir'aun bahwasanya suatu saat akan lahir laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Maka kata Fir'aun, di tahun-tahun tertentu, katakanlah di tahun genap atau ganjil, itu seluruh bayi yang lahir di tahun itu semuanya harus dibunuh. Kalau lahirnya genap, katakanlah di tahun satunya, hitungan satunya, maka seluruh bayi dibiarkan hidup. Dan kebetulan Nabi Musa lahir di tahun di mana semuanya bayi dibunuh. Sehingga Nabi Musa harusnya dibunuh, saking nggak teganya ibunya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa dibuang di sungai. Ternyata sungainya mengalir sampai ke wilayah istana kerajaan. Siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah pelayannya Fir'aun. Setelah pelayannya Fir'aun menemukan, dilaporkan ke ratunya atau Sayyidah Asia, istri Fir'aun. Langsung Asia izin ke Fir'aun, wahai suamiku, ini loh anak bayi, ganteng, imut, aku pengen menjadikan dia sebagai anak angkat. Awalnya Fir'aun membantah, jangan sampai, ini kemungkinan bisa merusak kerajaan saya. Enggak, ini loh bayi loh, gak ngerti apa-apa. Ketika Fir'aun mencaci maki bayi Nabi Musa langsung menarik jenggotnya Fir'aun, ditarik. Begini, itu malah padahal bayi. Intinya bayi Nabi Musa dinyak seperti itu, langsung yang masih bayi itu memegang janggut Fir'aun langsung ditarik. Ketika emosi langsung Fir'aun mengatakan bayi ini dibunuh. Sayyidah Asia langsung, jangan wahai suamiku,
ini masih kecil, ini nggak tahu apa-apa, dia cuma mainan. Nggak mainan, ini narik beneran. Ini pasti tahu, ini pasti punya gelagat, dia akan menjadi musuhku di suatu saat. Enggak, seperti ini langsung. Bagaimana kalau umpama, kata Sayyidah Asia, kata Abdul Ghani, bagaimana kalau bayi ini kita hidangkan bara api satunya, kurma atau apa? Kurma sama bara api. Kalau dia memilih kurma, berarti bayi ini punya mukjizat kecerdasan, dan ini membahayakan. Tapi kalau dia memilih bara api, maka si bayi ini dipastikan dia tidak tahu apa-apa dan tidak sengaja menarik jenggot Raja Fir'aun tersebut. Hanya ketika dihidangkan, Nabi Musa ternyata memilih bara api, langsung dilahap. Jadi ambil langsung dilahap oleh Nabi Musa yang saat itu masih bayi, sehingga lidahnya, dalam salah satu riwayat ahli tafsir, lidahnya Nabi Musa itu agak pelo, jadi agak pelat, sehingga Nabi Musa sebetulnya tidak terlalu lancar dalam berbicara, bahasa itu pelat, sehingga makanya dalam ayat Al-Quran lain dikatakan, ya Allah, jadikanlah Harun sebagai waziri, sebagai Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, itu loh, yang apa sih ayatnya, lupa apa ayatnya, waj'al li waziran Haruna akhi ustud bihi azri. Ya, itu tentang ternyata Harun. Intinya apa? Intinya tadi balik kemana, kok bisa orang buruk mendapatkan orang yang baik? Ya, karena apa? Karena ketidaksengajaan yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalamnya pasti ada hikmah. Bayangkan andaikan Sayyidah Asia tidak jadi dipersunting Fir'aun, siapa yang merawat? Nabi Musa. Tapi ketika Asia dipersunting oleh Fir'aun yang sangat zalim, yang sangat buruk itu, ternyata di dalamnya Allah mempersiapkan Sayyidah Asia untuk merawat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu hidup di dalam kerajaannya Fir'aun. Kembali ke pembahasan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Karena konsekuensi mencinta adalah mengikuti atau terpengaruh dengan apapun yang dilakukan oleh sang kekasih. Yang kedua, al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang bergantung atas kualitas agama sahabat yang ia idolakan. Yang kedua. Yang ketiga, al-arwahu junudum mujannadah, bahwa jiwa-jiwa adalah tentara yang berbaris rapi. Fama ta'arafa minha iktalafa. Jiwa-jiwa yang sefrekuensi, ia akan bersatu, ia akan berkumpul, ia akan bertemu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jiwa yang tidak sefrekuensi akan saling berpisah. Lanjut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik kuah, bukan kuah sebenarnya, idam itu lauk. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini kalau kita kaji secara sepenggal, ini seolah-olah cuka itu lauk yang paling dicintai Kanjeng Nabi. Seolah-olah cuka itu adalah lauk nomor 1 yang disukai Kanjeng Nabi. Ternyata tidak demikian. Ternyata kisahnya adalah Kanjeng Nabi ketika lapar, akhirnya tanah sama istri-istrinya. Wah istriku, di kamar satu istriku, apakah ada makanan? Lah ya Rasulullah, adanya cuma roti dan cuka. Ketika keliling-keliling satu rumah, ternyata nggak ada lauk sama sekali kecuali hanya roti tok. Nah, roti biar enak, maka hanya ada cuka saja. Sehingga istri-istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada apa-apa kecuali roti dan cuka. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, ni'mal idamu al-khallu. Ya wis, lauk yang paling enak memang cuka. Berarti perkataan lauk paling enak iku cuka, iku bukan berarti cuka itu nomor 1, lauk paling enak nomor 1, enggak. Kalau dalam riwayat Kanjeng Nabi itu paling seneng sama ziroknya kambing. Sama apa? Kaki depan, lengannya kambing. Kalau mau kambing itu dua kaki ya, kayak manusia ya. Maka lengannya loh, berarti kaki depannya. Kanjeng Nabi, makanan yang paling disukai Kanjeng Nabi adalah daging kambing yang bagian lengan, yang bagian kaki depan. Itu yang paling disukai Kanjeng Nabi. Ternyata ada penelitian medis mengatakan bahwasannya kandungan yang
kolesterol atau apa, yang paling rendah adalah kaki kambing di bagian depan itu. Intinya yang paling disukai Kanjeng Nabi adalah kambing bagian ke depan. Lah, kembali ke pembahasan bahwasannya lauk yang terbaik adalah cuka. Itu bukan berarti cuka di posisi pertama lauk yang paling enak menurut Kanjeng Nabi, bukan. Tapi itu adalah ada kisah-kisahnya ketika Kanjeng Nabi di rumah tidak ada lauk sama sekali. Bayangin loh, Kanjeng Nabi loh, pimpinan umat yang andaikan beliau mencari kekayaan sangat mudah sekali. Ternyata di rumahnya hanya ada roti, tidak ada lauk sama sekali. Nah, ketika ternyata ada roti, yang ditemukan adalah cuka tok, maka untuk agar tidak tersinggung keluarganya dan untuk mengajarkan ketentraman hati, kesederhanaan, Kanjeng Nabi mengatakan, adanya cuma cuka. Oh ya udah, cuka itu memang lauk yang paling enak. Jadi intinya adalah Kanjeng Nabi memuji cuka itu karena menyenangkan hati orang yang menyuguhkannya. Ketika beliau mencari lauk, ternyata nggak ada lauk sama sekali, lauknya cuma ada cuka, maka Kanjeng Nabi menyenangkan orang yang menyuguhkannya. Yang kedua, Kanjeng Nabi juga mengajarkan arti kesederhanaan dalam memilih makanan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Kanjeng Nabi juga mengajarkan kalau ada makanan yang enak, maka kita disunahkan memujinya. Kalau ada makanan enak sedikit aja, langsung kita disunahkan untuk memujinya. Iki enak kira, sing masak pinter. Oh, ini kandungannya enak, ini pinter. Nah, ini enak, ini gimana? Tapi kalau makan nggak enak, cukup diam, tidak boleh mencela makanan tersebut. Cukup diam, nggak enak itu diam. Apalagi kalau umpama yang masakan istri, katakanlah, yang masakan istri masakannya nggak enak, maka jangankan diam, maka tetap disunahkan untuk membohongi istrinya. Disunahkan, itu beneran, disunahkan untuk membohongi istrinya. Mau rasanya kasinan, masya Allah, cek enak rek. Ini walaupun bohong, karena bohong itu hukumnya tidak boleh kecuali kemana kita bahas ya? Bohong 3. Yang pertama bohong karena apa? Melerai pertikaian. Ada orang konflik kakak adik atau saling tetangga, kita sebagai penengah-tengah saling membohongi si A dan si B. Si A katakan, A, kamu loh ketengkar sama B, sebetulnya B itu sayang sama kamu, B itu pengen minta maaf sama kamu, cuman sungkan mau minta maaf. B juga sama B, A lo pengen minta maaf sama kamu, cuman A itu sungkan sama kamu. Coba A sama B itu dipertemukan di satu warung, pasti saling minta maaf. Akhirnya ketika kita membohonginya, maka A dan B saling terharu dan menjadi rukun. Yang kedua, berbohong dalam taktik perang, itu juga boleh. Yang ketiga, membohongi istri. Membohongi istri dalam arti gombalan, dalam arti gombalan. Bukan kok yang aneh-aneh, bukan, tapi ini gombalan. Bukan kok moro-moro bahaya lah dalam masalah yang lain. Ya, dalam masalah gombalan. Makanan-makanan yang ternyata masakannya gak enak, dipuji-puji padahal umpama bojone welek, katakanlah, moro-moro kau adalah bidadariku yang paling cantik di seluruh dunia. Gak mungkin. Kalaupun di ranking 1 miliar, 1 miliar, tapi dikatakan paling cantik sedunia, itu termasuk pembohongan, hoax, termasuk hoax, tapi hoax yang diperbolehkan. Maka sekali lagi, nikmal idamu khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini bukan berarti cuka menduduki makanan terfavorit Kanjeng Nabi, bukan, tapi karena Kanjeng Nabi mengajarkan arti kesederhanaan, yang pertama. Yang kedua, menyenangkan orang yang menyuguhkannya. Kalau ketika kita nyari makanan nggak ada lauknya, cuma lauknya tempe tok, katakanlah, gak ono sambele, tempe gak ada sambel gak enak. Tapi ketika kita lihat segor tempe tok gak ono sambele, maka ya wis lah, emang tempe itu lauk nomor 1 di Indonesia, paling enak di Indonesia. Maka dicari sisi positifnya. Karena tempe itu lebih mahal daripada ayam kalau di Yaman. Kalau di Yaman beli tempe itu lebih mahal daripada ayam. Serius. Ayam katakanlah 30.000, tempe yang kotak kecil ini bisa 50.000. Saking sulitnya bikin tempe, apalagi tahu. Tahu itu bikinnya sangat sulit sekali. Kalau tempe lebih gampang, cuma direbus, terus dikasih ragi. Kalau tahu lebih susah. Saya dulu pernah bikin tahu sama teman-teman, itu sampai meresnya pakai serban. Meres
ngambil sari-sarinya loh pakai sorban putih biar berjaring. Nah, akhirnya jadi walaupun tidak sekenyal yang ada di Indonesia. Ternyata ketika kita makan tempe ya dipuji, oh masya Allah tempe itu enak. Nek nang Yaman lebih mahal daripada ayam. Pokoknya dicari sisi-sisi yang baik-baik, tidak boleh sampai mencela makanan. Ada temen yang gregetno juga ketika panganannya gak enak ngomongnya gini, apa ya, dia pengen nyaci maki cuman pas makanannya gak enak astagfirullahaladzim gaya nih. Andaikan Kanjeng Nabi tidak melarang saya mencela makanan, mungkin saya akan mencela makanan ini. Loh ini kan berarti mencela, ini kan mencela, gregetno. Jadi andaikan Kanjeng Nabi tidak melarang mencela makanan, mungkin ya ini sudah saya cela. Nah, berarti kan mencela. Ini termasuk mencela makanan. Break dulu bentar. Wallahu ta'ala alam. Bisawab.